Puji nama Tuhan, bersyukur untuk hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kalau tadi pagi barangkali ada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini sudah hadir pagi. Tadi pagi kita sudah bicara tentang kacang lupa akan kulitnya, seperti itu ya. Dan hari ini saya membawakan satu topik yang berbeda, tapi tetap berbicara sekitar Paskah gitu ya. Yang kalau bisa saya buat judulnya, bisa ditampilkan. Bukan salah desain gitu ya, bukan salah desain. Kemarin kembali mengingatkan kembali kita sudah merayakan Paskah gitu ya, bagaimana Yesus telah mati, bahkan telah bangkit bagi kita semua. Hanya untuk kita gitu ya, dia melakukan semua itu. Dan hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang saya berikan judul bukan salah desain gitu ya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca secara bersama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah membacakan firman Tuhan, merenungkannya dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan kepada kita semua. Pernah enggak teman-teman gitu ya, saya panggil teman-teman tidak masalah ya, Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Pernah enggak kita merasa bahwa hidup kita itu kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan orang lain justru akan selalu bahwa diri kita itu lebih kurang gitu ya. Orang lain akan lebih baik dari diri kita gitu ya. Orang lain itu mungkin akan lebih berhasil gitu ya. Lebih sudah jelas arah hidupnya gitu ya. Dan kita berpikir dan melihat keadaan kita, ini mau kemana gitu ya. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah kuliah gitu ya. Dan mungkin sudah selesai kuliah dan sudah bekerja. Dan mungkin pernah berpikir, aduh kayaknya salah jurusan deh. Karena apa yang menjadi pekerjaan saya sekarang tidak sesuai dengan jurusan saya. Gitu ya. Dan bahkan mungkin kita juga bisa salah memilih gitu ya. Bisa salah memilih. Ya namanya juga manusia pasti bisa. Ada saat dimana kita salah memutuskan sesuatu gitu ya. Bisa pekerjaan, bisa jurusan di dalam perkuliahan dan sebagainya. Bahkan sampai satu titik mungkin kita berpikir, mengapa hidupku hanya seperti ini saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, stagnan gitu ya. Tetapi kalau lihat orang lain, justru perkembangannya itu sangat baik gitu ya. Sampai-sampai kita berpikir, apakah saya salah desain? Gitu ya. Kita bisa berpikir seperti ini. Apakah saya salah dibuat atau salah diciptakan, didesain seperti itu. Nah, ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 10, ini adalah satu tulisan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sedikit ringkas tentang penjelasan tentang jemaat Roma. Ternyata jemaat Roma ini adalah jemaat yang bukan rintisan dari Paulus. Ternyata Paulus belum pernah ke Roma gitu ya. Dan ini gereja bisa berdiri itu bukan karena hasil penginjilannya. Tetapi ada begitu banyak pandangan yang menyatakan bahwa ternyata mereka orang-orang yang datang ke Yerusalem ketika Kisah Para Rasul pasal 2. Gitu ya. Ada hari raya besar orang Yahudi di Yerusalem, gitu ya. Hari Pentakosta di sana. Nah, kemungkinan besar bahwa jemaat yang ada di Roma ini adalah benih dari pemberitaan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2. Dan mereka mulai datang kembali ke tempat mereka dan berdirilah yang namanya gereja Roma, gitu ya. Ternyata ini adalah satu tulisan
untuk bagaimana Paulus mempersiapkan kehadirannya ke Roma, gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat di Efesus pasal 2 ayat 10 ini, ternyata kota Efesus ini adalah kota yang besar gitu ya. Kota yang bergelimpangan dengan penyembahan berhala gitu ya. Dan bahkan juga orang Kristen di bagian ini adalah orang yang minoritas gitu ya. Bagaimana kita di Indonesia adalah minoritas gitu ya. Orang Kristen sedikit gitu ya. Nah, orang Kristen pada saat itu di Efesus juga adalah orang-orang yang minoritas, yang sedikit gitu ya. Nah, tujuan dari Paulus menuliskan ini supaya mereka mengerti identitas mereka di tengah penyembah berhala gitu ya. Supaya mereka menyadari bahwa mereka ini adalah orang yang sudah percaya, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena anugerahnya di ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Makanya mulai masuk ke ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah gitu ya. Nah, kita akan melihat beberapa bagian poin yang bisa kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, bagaimana tanda orang yang melihat dirinya bukan desain yang salah gitu ya. Tadi kan topik kita bukan desain yang salah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa diri kita ini bukan satu desain yang salah gitu ya. Kita lihat poin yang pertama, menyadari diri kita sebagai karya Allah. Gitu ya. Di 10 bagian A dikatakan karena kita ini buatan Allah gitu ya. Mohon maaf salah tulis di sini karena kita ini buatkan gitu ya. Dan ini salah ketik gitu ya. Jadi kalau kita melihat kata buatan ini sendiri, ini kita melihat bahwa bagaimana ini adalah sesuatu yang dirancang, yang dibuat atau dikerjakan oleh tangan Allah sendiri gitu ya. Atau kalau bahasa Bataknya itu poema gitu ya. Itu bahasa Yunaninya gitu ya. Artinya itu adalah satu rancangan, kalau pernah enggak kita melihat satu lukisan yang sangat indah, mungkin dipajang gitu ya. Cuman di ruangan ini enggak ada lukisan yang indah ya. Itu ya. Ya, ketika kita melihat, wow hebat sekali, mungkin pemandangan, mungkin juga gambar orang atau sebagainya. Dan ketika kita melihat lukisan itu, ini sangat indah gitu ya. Pernah enggak kita melihat satu lukisan yang sangat indah? Pernah? Pernah ya? Pernah ya? Nah, kalau kita pernah melihat satu lukisan yang sangat indah, kalau itu sudah sangat indah, itu masih hasil kerjaan tangan manusia. Nah, ini sendiri adalah karya dari tangan Allah sendiri. Kalau karya tangan Allah sendiri, berarti ini sesuatu hal yang sangat bernilai. Satu yang sangat baik, yang sempurna dibandingkan dari karya tangan manusia. Kalau manusia mengukir satu hasil gitu ya, hasil ukiran mungkin sangat bagus. Tetapi kalau Allah sendiri yang mengerjakannya dengan tangannya sendiri, berarti ini adalah suatu hal yang sangat baik gitu ya. Dan kita di sini adalah orang yang percaya, karena di ayat 8 dan 9 itu hanya fokus kepada orang yang sudah percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus, maka kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Gitu. Jadi kalau kita percaya Yesus, maka kita ini menjadi poemanya Allah, gitu ya, atau karya seni yang indah yang dibuat oleh Allah. Seperti itu. Karena Tuhan adalah perancangnya, maka akan baik, akan sempurna. Tidak akan ada bandingannya karena Allah yang membuatnya. Jadi kita bisa melihat kalau Tuhan yang merancang, Tuhan yang membuat dengan tangannya sendiri, berarti nilainya sangat baik, sangat bagus. Itulah kita yang ada di tempat ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita ini adalah karya-karya seni dari Allah. Oleh karena itu mari kita renungkan dari poin yang pertama ini, bagaimana kita menyadari bahwa kita ini karya Allah. Saat kita mulai merasa salah jalan, seperti yang tadi salah jurusan gitu ya, mungkin kita berpikir bahwa orang lain akan lebih baik daripada kita, maka perlu kita ingat kembali
bahwa kita ini adalah karya-karya seni dari Allah. Kita dibuat Allah bukan berarti harus sama dengan orang lain. Karena dikatakan manusia itu adalah ciptaan yang unik gitu ya. Unik berarti tidak sama. Ada perbedaan. Contohnya, mohon maaf, Renal sama Raymond. Kan dikatakan kembar, betul ya. Tapi tetap aja, oh tidak ya. Tapi tetap aja ada perbedaannya. Tetap ada aja perbedaannya. Mungkin teman-teman yang ada di sini pernah melihat ada yang begitu sulit untuk dibandingkan, dibedakan. Ini yang mana ya gitu. Itu pun pasti ada perbedaannya. Gitu ya. Jadi Allah merancang kita, membuat kita tidak harus sama dengan orang lain. Artinya Tuhan membuat kita itu berbeda. Nanti kita akan melihat di poin yang kedua dengan aspek yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau kita melihat bahwa teman kita lebih berhasil gitu ya, lebih cepat dapat pekerjaan gitu ya, punya dapat gaji yang lebih besar dari kita, sedangkan kita hanya mendapat penghasilan yang hanya gini-gini aja gitu ya. Orang dari jurusan ini cepat sekali dapat pekerjaan, tapi saya dari sini boro-boro gitu ya. Di interview pun enggak gitu ya. Jangankan dapat pekerjaan, di interview pun enggak gitu ya. Jangankan di interview, dilihat CV-nya pun enggak gitu ya. Gitu ya. Biasanya langsung ditanyakan pengalamannya apa gitu. Namanya juga fresh graduate. Tidak ada pengalaman. Nah kita butuh yang pengalaman gitu ya. Terus bagaimana punya pengalaman kalau tidak dipekerjakan gitu ya. Atau mungkin kita bingung dengan arah hidup kita gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita gitu ya. Dengan melihat keberadaan diri kita yang stagnan seperti ini gitu ya. Kita mulai berpikir bahwa ini masa depan saya itu mau seperti apa gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tanpa arah, tetapi sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah rancangan dari Allah sendiri, dibuat oleh tangan Allah sendiri. Gitu ya. Berarti kita punya nilai, punya satu kekhususan. Gak harus sama dengan orang lain. Gak apa-apa orang lain lebih maju, tidak apa-apa orang lain lebih berhasil, tidak apa-apa gaji orang lain lebih tinggi. Tapi kita harus sadari, kita adalah buatan tangan Allah. Jadi kita bisa merenungkan satu bagian ini. Dunia mungkin seringkali membuat kita merasa kurang. Dan memang iya. Tetapi di tangan Tuhan kita tidak pernah kekurangan nilai. Karena kita dibuat oleh tangan Tuhan pasti punya nilai yang bagus. Nilai yang terbaik. Karena Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Itu poin yang pertama yang kita bisa renungkan. Bahwa kita harus sadari bahwa kita ini adalah hasil karya Allah sendiri. Gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa melihat bahwa menyadari tujuan Tuhan atas hidup kita. Di dalam ayat 10 bagian B dikatakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Kalau kita lihat untuk berarti ada satu tujuan, ada satu sasaran yang Allah harus kerjakan di dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu dengan satu maksud tertentu, tidak harus sama dengan orang lain. Tuhan menjadikan saya ada di sini tidak harus sama seperti Pastor Joshua, tidak harus sama seperti Kak Adi dan teman-teman yang lain. Karena kita unik dan dipersiapkan Tuhan dengan tujuan masing-masing. Contohnya, kursi. Kursi dibuat oleh manusia, tukang kayu lah ya. Dibuat oleh tukang kayu untuk apa? Bukan untuk menulis, tetapi untuk diduduki. Kotak persembahan dibuat untuk apa? Supaya bisa jadi tempat persembahan. Bukan untuk lempar orang, gitu ya. Bukan untuk tempat memasak. Enggak. Karena sudah ada bagiannya sendiri. Jadi semua hal, kalau kita tahu bahwa setiap manusia membuat sesuatu, pasti ada tujuan masing-masing. Gitu ya. Layar ini, TV ini dibuat untuk apa? Bukan untuk ini, goreng-goreng. Tapi untuk bagaimana PPT saya nanti bisa ditampilkan. Ya seperti itu gitu ya. Semua punya tujuan masing-masing. Oleh karena itu,
Kalau kita ada dan menyadari bahwa kita ini adalah karya Allah, berarti kita punya tujuan masing-masing. It's okay, kita seolah-olah terlihat mundur dari orang lain. Orang lain lebih maju, lebih berhasil. Tidak apa-apa. Intinya kita ini punya maksud di dalam hidup kita gitu ya. Tuhan punya maksud atas hidup kita. Pekerjaan baik yang dirancang Allah ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Allah merancang kita itu tidak, yang penting jadi. Mau tujuannya apa nanti, ya nggak apa-apa lah, lihat-lihat nanti aja. Tidak seperti itu. Ternyata Tuhan merancang sesuatu sudah dengan pertimbangan yang penuh, sudah matang. Manusia yang seringkali tidak matang. Yang penting maju-maju aja dulu. Mau bagaimana nanti di depan, lihat aja, jalani aja, mengalir saja. Gitu seringkali. Tapi Tuhan tidak seperti itu cara kerjanya. Cara kerja Allah penuh dengan pertimbangan. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Injil-Injil, kalau tidak salah itu di dalam kitab Lukas, kan ada satu perumpamaan. Kalau ada orang yang mau membangun satu menara, bukankah ia harus duduk dulu, mempertimbangkan anggarannya. Jangan-jangan nanti kalau sudah dibangun tapi nggak jadi karena dananya kurang. Artinya dari sini kita bisa belajar bahwa Allah penuh dengan pertimbangan. Kalau kita tahu bahwa Allah itu penuh dengan pertimbangan, mengapa kita ragu akan Allah? Karena Allah yang merancang hidup kita yang penuh dengan pertimbangan itu. Mungkin seolah-olah kita melihat tidak berhasil di dalam pekerjaan, tidak berhasil di dalam perkuliahan, tidak berhasil di dalam segala hal apapun. Tetapi kita perlu sadari bahwa Tuhan sudah punya maksud atas hidup kita. Gak perlu sama dengan orang lain. Mungkin orang lain bisa main musik, oke lah dalam melayani. Nah, kalau mau jujur sebenarnya saya gak bisa main musik. Dan saya tidak pernah iri dengan orang lain. Karena apa? Karena saya menyadari karunia saya di mana. Makanya tanda orang yang menyadari karunia-Nya tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau saya sadari karunia saya itu contohnya bukan WL dan sebagainya. Saya nggak bisa membandingkan diri saya dengan Kak Adi. Gitu ya. Kak Adi yang begitu excited dengan suara yang bagus. Saya tidak bisa seperti itu. Karena saya tidak punya karunia di bagian itu. Mau sebaik apapun saya seperti itu, yang gak bahkan bisa melebihi Kak Adi. Gitu ya. Udah begitu banyak pengalaman dan sebagainya begitu ya Kak ya. Haleluya. Gitu ya. Jadi yang perlu kita sadari teman-teman, Bapak Ibu gitu ya. Tuhan sudah punya rancangan atas hidup kita. Itu adalah hasil dari anugerah di ayat 8 dan 9. Kalau kita menyadari itu, berarti kita yang ada di dalam Kristus tidak akan pernah hidup dengan sia-sia. Gitu ya. Kita akan mengerjakan hidup kita sebaik mungkin. Kenapa? Kalau Tuhan sudah membuat kita bernilai, harusnya kita memperlakukan hidup kita itu adalah sesuatu yang bernilai. Mengerjakan sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menjadi dampak bagi sesama kita. Bukankah Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia? Kalau mau saya sederhanakan sebenarnya intinya kita itu bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Bisa berdampak bagi orang lain, bisa jadi berkat bagi orang lain. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa pembelajaran bahwa mungkin kita merasa studi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kemarin kita kan belajar di Kersel ya, ada beberapa di sini yang di Kersel dan merasa ini bukan tujuan saya, ini bukan hasil pilihan saya. Tapi seolah-olah saya terpaksa harus masuk di bagian ini. Gitu ya, ada beberapa teman-teman di sini, tapi bisa saja Tuhan membawa kita di hal yang seperti ini untuk apa? Untuk membentuk kita. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi kebetulan dalam hidup kita kalau bukan seizin Tuhan. Tuhan sudah persiapkan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan impian kita, harapan kita. Tapi kita harus sadari itu menjadi bagian dari rencana Tuhan. Mungkin yang sedang bekerja gitu ya.
Saat pekerjaan kita terasa berat gitu ya, dan mungkin kita berkata, ini bukan, ada istilah passion gitu ya, ini bukan passion saya gitu ya. Atau mungkin melayani, ini bukan passion saya. Coba kalau di ini, contohnya melayani di Afrika gitu ya. Apakah kita bisa berkata ini bukan passion saya? Sulit. Kalau Tuhan panggil kita melayani di sana, ya mau passion, mau enggak passion gitu ya tetap harus melayani. Gitu ya. Jadi saat pekerjaan kita terasa sangat berat, tidak sesuai dengan impian kita, ingatlah bahwa Tuhan sedang tidak salah menempatkan kita ada di tempat kita masing-masing. Mungkin kita punya teman-teman yang bahasa kerennya itu toksik gitu ya. Sekarang ingatlah, mungkin Tuhan punya tujuan tersendiri mengapa Tuhan harus tempatkan kita di situ. Gitu ya. Perlu menyadari kita adalah garam dan terang. Bukan menjadi ikut toksik gitu ya, atau ngomong di belakang. Tetapi mari kita sadari, tujuan Tuhan menempatkan kita pasti ada sesuatu gitu ya. Itu yang perlu kita harus sadari. Menyadari itu bukan satu hal yang mudah, karena akan bentrok dengan emosional kita gitu ya. Jadi pada saat kita melihat teman-teman kita lebih cepat berhasil, lebih maju, ingatlah bahwa waktu dan tujuan Tuhan itu tidak sama. Mungkin Tuhan memanggilnya lebih cepat gitu ya. Bukan untuk meninggal ya. Saya sempat berpikir seperti ini. Di tempat kita kuliah, saya sempat melihat, wah enak ya. Maksudnya hebat ya, maksudnya mereka yang baru selesai sekolah dari SMA, SMK. Bisa ya langsung dipanggil Tuhan, langsung kuliah, sekolah hamba Tuhan gitu ya. Tapi kenapa ya Tuhan itu gak langsung panggil saya ya. Tapi harus dibiarkan dulu gitu ya, melanglang buana gitu ya, bekerja gitu. Kenapa gak langsung? Supaya saya bisa lebih mudah gitu kalau lulus gitu. Gitu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu punya waktu sendiri. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tujuan Tuhan bukan tujuan kita. Tujuan kita ya kadang-kala ya fokus ke kita. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa belajar satu poin bahwa kita mungkin tidak selalu mengerti jalan hidup kita gitu ya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah membentuk kita gitu ya. Bahkan saat kita merasa tidak layak sekalipun, kita akan tetap karya tangan yang sempurna. Saat kita merasa bahwa diri kita tidak berharga, ingatlah kita ini hasil karya tangan Allah yang dibuat dengan satu tujuan yang istimewa. Itu tidak akan mempengaruhi nilai dari Tuhan. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin melabel kita dengan sesuatu hal yang tidak baik. Itu tidak akan pernah mengurangi nilai kita. Sama seperti uang 100 ribu. Cuman saya mau keluarkan uang 100 tapi saya nggak punya uang 100 ribu tadi. Gitu ya. Nah, jadi contohnya ini ada contohnya 100 ribu di ini. Nilainya akan tetap gitu. Mau diinjak-injak kah, mau ditaruh di kotoran kah. Nilainya akan tetap 100 ribu. Kan kalau dikasih pasti kebanyakan di kita tuh mau gitu ya. Bisa beli nasi di bawah gitu ya. Beli bakso gitu ya. Bisa. Itu tidak akan pernah mengurangi nilainya. Mau ditempatkan dimanapun. Yang penting jangan di api. Pasti bernilai. Gitu ya. Karena di api itu kebakar gitu ya. Seperti itu. Jadi itu hal yang bisa kita renungkan. Yang ketiga gitu ya. Karena jam-jam seperti ini adalah jam-jam yang rawan. Lebih baik kita percepat saja. Yang ketiga, belajar mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Di ayat 10 bagian C, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Garis bawahi, ia mau. Berarti bukan kita mau, tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah menghendaki kita untuk hidup di dalamnya. Tuhan tidak hanya punya rencana atas hidup kita, tetapi juga punya satu keinginan, kehendak untuk bagaimana kita hidup di dalam rancangannya. Kehendak Tuhan tidak cukup hanya dipahami, tetapi perlu dihidupi. Karena dikatakan ia mau supaya kita hidup gitu ya. Bukan dipahami. Ia mau supaya kita memahami, bukan. Tapi hidup di dalamnya.
Artinya itu menjadi lifestyle kita, menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita kerjakan. Tuhan menginginkan kita sebagai karya tangannya sendiri, supaya hidup di dalam kehendaknya, rancangannya. Hidup di luar kehendaknya berarti keluar dari desain yang dikerjakan Tuhan. Ketika kita sedang tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, berarti kita sedang lari dari tujuan awal Tuhan menetapkan kita ada. Ya. Ketika kursi dibuat yang harusnya untuk diduduki, tetapi untuk melempar orang, pada saat yang sama kursi kehilangan tujuan awal. Gitu ya. Jadi dari hal ini kita bisa belajar, gitu ya. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita mau, gitu ya. Tetapi Dia selalu menempatkan kita di tempat yang Dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Walaupun itu sulit, banyak orang-orang toksik, gitu ya. Banyak orang yang bermasalah. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita ada di dalamnya. Tuhan mungkin mau kita untuk menjadi berkat bagi mereka, gitu ya. Tuhan seringkali mengubah rencana kita bukan untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita itu semakin terpuruk, tetapi supaya kita bisa kembali kepada rancangan yang semula. Tujuannya Tuhan merancang, mendesain kita untuk apa? Supaya itu bukan untuk menghancurkan kita. Walaupun mungkin seringkali kita, mengapa ini terjadi Tuhan? Saya sudah sering doa, saya sudah sering ikut kersel, hore-hore gitu ya. Ikut ibadah for dan sebagainya. Tetapi mengapa kejadian-kejadian seperti ini begitu dahsyat terjadi? Ingatlah, Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang naik level gitu ya. Berkualitas gitu ya. Kadangkala kita tidak perlu harus selalu mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Kita hanya perlu percaya saja. Karena rencana Tuhan pasti selalu baik dan memang akan tetap baik. Gitu ya. Tuhan tidak pernah salah dalam menuntun kita. Walaupun kita merasa bahwa diri kita, mungkin orang lain menganggap kita tidak ada, mungkin orang lain menganggap kita tidak bisa apa-apa, ingatlah, kita akan tetap menjadi karya seni dari Allah. Yang diciptakan, yang dibuat dengan tujuan yang mulia. Walaupun orang lain melihat kita itu enggak ada apa-apanya. Aduh siapa sih Gibar gitu ya, contoh-contoh Gibar. Gitu ya. Bisa apa sih Gibar gitu, contohnya gitu. Ingatlah Gibar, Tuhan punya tujuan yang mulia atas Gibar gitu ya. Amin gitu ya. Kita bisa merenungkan satu bagian ini, belajar mengerti kehendak Tuhan. Bukan tentang selalu paham apa yang Dia lakukan gitu ya. Tetapi tetap percaya di saat setiap langkah yang Dia izinkan, hidup kita tidak pernah salah gitu ya. Ingat, ada satu pernyataan Big Man's Right, mungkin kita pernah melihat dan menonton video khotbah-khotbahnya di YouTube maupun di Instagram, nggak tahu ya Instagram ada, Facebook ada. Ada satu pernyataan dari beliau sebelum dia meninggal, masalah iman gitu ya. Iman yang besar adalah iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunung itu tidak berpindah gitu ya. Saya ajak pemain musik untuk maju ke depan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa menyadari diri kita sebagai karya seni dari Allah, itu akan membuat kita akan selalu terus bersyukur kepada Tuhan. Menyadari juga bahwa tujuan hidup kita tidak akan sama dengan orang lain dan tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita dengan tujuan tersendiri. Sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu pasti yang terbaik bagi kita. Ya. Kita pun perlu belajar bahwa kita pun perlu mengerti apa yang Tuhan kehendaki itu. Inginkan itu dalam hidup kita. Sehingga jadilah yang namanya transformasi gitu ya kan. Kalau bulan lalu kita kan belajar tentang transformasi. Jadi ayat 10 ini adalah satu bagian hasil respon dari manusia ketika
menerima anugerah ayat 8 dan ayat 9. 10 ini menjadi satu bagian hasil gitu ya. Dampak dari 8 dan 9. Biarlah kita boleh menjadi setiap pribadi-pribadi yang telah ditransformasi. Dan kita boleh menyadari bahwa diri kita ini buatan Allah. Kita punya tujuan yang mulia. Dan kita pun perlu mengerti kehendak Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Ku Mau Selalu Bersyukur. Mau Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Katakan ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Biarlah ini boleh menjadi keyakinan kami, satu keputusan hidup dari kami, bahwa kami akan terus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena pekerjaan-Mu akan selalu baik dalam hidup kami. Kami sadari bahwa kami adalah karya tangan dari Allah sendiri yang indah, dengan tujuan yang mulia.